Hi, Tebi friends. So today's podcast is about Q&A session with one of our beloved awardee from Kukerta in Thailand, Sister Sufi. Yay! Hi, sister. Okay, sister. Hello. How are you today, sister? I'm really good, actually. How about you? I'm fine, thank you. Yeah. Okay, so sister, I have a few Uh-huh. questions. First question is, how can you get into Kukuta, Thailand? And what are the things you've prepared to get there? And what are the tips so we can also apply for Kukuta, Thailand? Okay, thanks for the question. I wanna say it's a long time for me. Nah, like ini adalah pertama kali ya podcast dan kali ini ketemu lagi dengan sahabat setelah sekian lama. Hello, Hi. friends. By the way, she's Okay. also one of EAD member too. She's like my Yes. colleague in EAD. Oh, So, meet again, sister. okay. Yeah, okay. Continue. Okay. Yeah, I wanna answer your questions like why I get I Jakarta in Thailand because yeah, it's a long time. It's history. Like when I was in senior high school, I don't know why. Like I'm really like public speaking so much. I think when people speak Mm-mm. at school for me, yeah, especially if you speak English, right? It's impressive. Mm-mm. So when sejak itu I always pray to God, to Allah Subhanahu wa Taala. I want to go to another countries like Asia, Eropa, or maybe yeah, you know. Pokoknya sejak saat itu saya selalu berdoa gimana caranya saya eh, pergi ke negara, mau itu Eropa, serah nggak apa-apa ya Allah gitu ya. Kalau anak sekarang nggak apa-apa ya Allah, manapun Yeah. jauh. Okay, so that language for reach my goal, especially English language, right? Salah satunya juga dengan cara masuk ke TBI English Student, sorry, English Education Department, right? Mm-mm. Pada saat itu saya benar-benar I don't have a basic skill English because yeah, doing learning English before when I was in aku di swasta. Jadi kurang ngeh gitu ya kalau bahasa zaman anak sekarang kurang ngeh dengan apa ya? Dengan gitu. Jadi ketika eh, education department jadi kayak wah, kayaknya skill aku kurang banget nih gitu. Uh-uh. Tapi aside learning English maybe bukan hanya learning English, learning speak English language. I think uh, we must to be disciplined people and kind people actually. And then one of skill who must to learn is writing skill because is it important to like I'm in Kukerta Thailand karya tulis seperti itu. Karya tulis Mm. kayak article journal and then uh, kayak testimoni and book ISBN. Memang pada Oh, saat iya sih. memang pada saat saya kukerta di Thailand itu, jadi setiap hari tuh kita dari pagi, dari subuh sampai ke jam 12 atau jam 1 atau jam 2, jangan harus ada laporan hariannya juga seperti Ya itu. Allah. Uh-huh. Alhamdulillah ya sangat menguras tenaga tapi it's very good experiences I think. Kayak gitu. Uh. Nah, dan gimana mungkin ya aja sih yang harus dipersiapkan ke Thailand atau tips gitu agar
di Thailand. Pertama, kalau menurut saya ketika kamu sudah memiliki skill tadi, writing skill or English maybe, Yeah. ya, you must to be active in your class. Jadi kita tuh Uh, harus aktif juga. uh, Itu one of the key. Gimana caranya kamu jadi orang yang selalu fokuskan oleh dosen, maybe lecturer, orang-orang yang ada di sekitar. Nanti kamu akan terpandang gitu sama dosen atau nantinya maybe kayak ya pusat bahasa atau P2M dan lain sebagainya. To be active in your class. okay. Bahkan kalau saya sendiri memang tidak dalam organisasi yang memang AB-nya nasional atau lain dan lain. Karena kan biasanya orang berpikir kayak kamu tuh harus aktif nih di organisasi terpandang. Tapi menurut kalau kamu memang mau aktiflah di intern. Kenapa? Nah, kayak misal di HMJ ya, HMJS ya, Yeah. English. Kenapa? Karena kamu akan lebih dipandang oleh Dosen. kampus. Yeah. Itu one of my case sih. Oke, Seperti oke. itu. Uh. Jadi ya, jadi Yeah. beruntung banget nih yang uh, kemarin sudah melakukan pelantikan Uh. untuk Siap. pengurusnya ya Iya, begitu. alhamdulillah ya, alhamdulillah. Semoga I hope that we also as a members can also follow your path. Yeah. Yes. Uh, Sorry. I hope that we as a member can also as a members can also follow your path. Oh, thank you. Yeah. Maybe someday ya. Pasti Yeah. ada kesempatan. Yeah. Okay, so first question, Okay. kita harus disiplin, punya writing Yes, skills, discipline. punya writing skills sama public speaking. Speaking is most important. It's more important, I think. Oh, okay. So the most important thing is public speaking. Yes. Okay. So next question. What are the most impressing experiences while in Thailand? Okay, but oh my God, culture shock that I can face in Thailand. First time when I go to Krabi, dengan mobil salah satu dari panitia dari IHG. IHG itu adalah organisasi yang menampung mahasiswa yang Kokorta di Thailand. Itu merupakan sebuah organisasi kayak itu yang sudah disahkan oleh pemerintahan di Thailand, di Indonesia sudah mendapatkan pokoknya WIU gitu. Nah, kita kan pertama kali di Bandara Krabi itu kita diajak untuk kafe ya. Kafe ya sebenarnya kayak di ini aja di Serang. Kafenya biasa saja, cuma makanannya ya ke makanan Islam karena memang itu kafe Islam. Oh, okay. Rasanya itu yang menjadi culture shock saya pertama kali itu adalah taste dari makanan-makanan Thailand yang sour and salty. Kayak kalau saya sendiri ya sebagai orang Sunda lebih suka kayak Pedas. ada manisnya, asam and Uh, pedas gitu. You uh, know what I mean? yeah. Yeah, it's So one of it's my like culture shock. uh, it's like ini ya, apa Ya, tuh asinan? Wah, bukan asinan apa ya tuh yang asinan. Asinan. asinan ya? Iya, oke. And then Maaf ya. yeah, it's okay. And then it's salah satunya ya. Yang kedua, saya sangat impresif dengan kayak Thailand tuh memperlakukan kita
dari Ah, awal sampai akhir. Pertama ketika saya baru sekolah ya, saya kan di Protom itu SD. hmm. You know what? What? Ih, she is very kind for me. Like Yes. when I go to school first time, mereka kayak menyapa, hello teachers, hello teacher Indonesia, like, oh my Oh. ramah sekali. Mereka tuh pertama kali baik tuh kayak kuenya, ya kayak gitu. Jadi itu Ya. membuat ya sangat impresif ya. Tiap hari kita selalu ada kue ataupun apapun itu dari anak mudanya. Jadi itu sangat membuat, and then Oke. baik. Jadi kalau nggak tahu, oh pertama kali saya ke anak-anak ya di Proton kurang bisa. Jadi memang kita juga belajar ya, tentu belajar bahasa Thailand, karena kita cara berkomunikasi sehari-hari dan lain sebagainya. Ya. Gurunya pun ikut membantu kita, ngomongnya guru bahasa Inggris ya di sana. Jadi pertama kesulitan sih, mereka tuh yang sekolah-sekolah di sana tuh siswanya kurang bisa bahasa Inggris. Jadi Ah, ada guru bisa menjembatani kita untuk berkomunikasi dengan siswa-siswa Thailand. di sana. Ah, Ya, ya. walaupun begitu ya tetap juga sih belajar bahasa Thailand kayak misal how can I jadi chancu nah kayak gimana Eh, uh, kayak gitu chancu nah oke siapa oke. nama kamu gitu. Oh gitu. Kata ya kayak kata persuasif gitu. Oke. Mm. Dan Mhm. satu hal lagi membuat saya impresif, sangat apapun itu yang mereka lakukan pasti ada aja gitu alat atau media, punya sumber daya ada gitu. Cuman memang menurut saya Oh, sumber daya SDM, sumber daya manusianya memang kurang. oh gitu. Jadi fasilitasnya Kenapa ada. sekolah itu membutuhkan kita gitu tuh. Ah. Hmm. Fasilitasnya bagus, cuma SDM-nya kurang Hmm. gitu. Ya seperti Oke. itu. Oke. Oh iya, baru keinget Apa? pertama kali saya datang ke Thailand itu ke sekolah namanya Ban Hoi. Ban Itu Hoj? kan terletak di Ban Hoi School, Oh, Ban hah. Hoi Siet, Ban Hoi Siet. Nggak tahu. Pertama kali kan, ya nanti kamu main, Insya Allah ya, amin. Amin ya Allah, amin. Oke, Amin. terus Kak? Itu kan ya pertama kali saya ke sana ya. Kamu tahu nggak disiplinnya itu disiplin banget, banget Ah, dengan yang Indonesia siswa-siswanya ketika sudah masuk jam pelajaran mereka eh, berbaris sebelum jam pelajaran itu kan, wah itu tuh buat melatih fokus mereka. Mereka tuh kayak dikasih meditasinya dengan lagu gitu, hmm, dengan lagu. Jadi tuh kayak di aula gitu, aula di bawah gedung. Karena ini sangat luas sekali ya. Berbeda dengan sekolah-sekolah di Indonesia. Mungkin kalau itu udah kayak sekolah internasional di Indonesia ya. Cuman memang bedanya kalau lebih apa ya, lebih diperhatikan mungkin pendidikannya, jadi gedung-gedungnya itu sangat besar dan sangat memadai gitu. Itu kan duduk kayak saya sama lagunya karena sampai itu apal? diputar-putar setiap hari dan dua kali Oh, sehari gitu. Iya, iya sih itu. iya. Iya sih. Okay, so the most impressing Yes. experiences are when when you eat the food there first time, culture Mhm. shock, and then when you meet the kids, students, they are very disciplined and kind, and also they are they like to give things, Aha. uh, and then Every day, every day. every day. Wow.
Okay. Okay. And Aha. then, mm, what was last? Selain itu, ini apa disiplin, and then gifting, Hmm. banyak ini ya, banyak ramah sih, Oh so yeah, very and very kind, buildings yeah, very the kind. buildings are big. The facilities are ini memadai gitu ya. Iya. Oke. Ya, seperti itu. Okay, and Seru then the banget. third question, what Oke. are what are the lessons that you've got while you are in Thailand? Pelajaran apa yang bisa saya dapatkan di Thailand ya? Hmm. Oke. Jadi pelajarannya yang pertama mungkin sangat pentingnya, karena ketika saya melihat anak-anak di Thailand, gimana cara lebih ke ini sih, bagaimana cara manage a student can discipline. Kayak misal mungkin aturannya gitu lebih ditingkatkan atau didisiplinkan, dan gurunya pun kan kalau di Indonesia mostly datang saat murid datang, sedangkan kalau di Thailand guru itu menyambut siswa gitu. Jadi nggak Ah. ada alasan mereka buat terlambat, seperti itu salah satunya. Sama manajemennya memang sangat baik sekali kalau di Thailand. Kayak aturan-aturannya benar-benar dipatuhi sama guru-guru, murid-muridnya. Kesalahan langsung dihadapkan dengan BK, kita ya disebutnya guru-guru BK. Tapi kan kalau seandainya di Indonesia kayak ya, ada aja kesalahan tapi langsung diurus gitu tuh sama BK-nya. Itu sih satu pelajaran yang saya dapatkan. Yang kedua mungkin saya belajar masak ya. Karena kenapa? Pertama saya nggak akan mungkin menyukai semua makanan yang ada di eh, tempat tertentu. Bahkan Indonesia sendiri kan banyak ya makanan-makanan yang taste-nya tidak sesuai dengan yang saya inginkan gitu, yang saya biasa dapatkan. Sama lidah. Dan juga kan berbeda ya. Dan nama-namanya nggak ada yang kayak jarang banget produk yang di situ. Jadi we must use Google Translate because yeah we can cannot apa ya, membaca tulisan Thailand, tulisan Thailand is beda banget ya dengan Ya. tulisan yang kayak kita kayak Indonesia ataupun English gitu. Jadi Ya. memang harus dipelajari sih. Itu sih yang ketiga, mungkin ketika saya akan pergi ke suatu daerah, saya harus belajar bahasa tersebut dengan baik sih. Hmm. Wait a moment. Why? Okay. Sorry ya. Wait a Yeah, it's moment okay. It's because okay. yeah, I get this right. Okay. Mhm. Eh, Oh, ada keinginan nggak buat ke Thailand? ada sih. Ya, semoga aja. Amin. Semoga aja ya. Karena Ya. memang dikhususkan kalau tidak salah kalau untuk pergi ke Thailand tuh di semester berapa ya? 6 apa 5? Ya, jadi Eh, tapi kemarin juga ada juga dari semester 3. Jadi karena yang atas tidak belum ada yang belum bisa gitu. Jadi dialihkan ke semester yang kayak gitu. okay. Itu aja So, ya. the third question, what lessons that you can get is that how to make the students more disciplined, and then uh the students more disciplined, and then apa tadi? Kenapa? I Apa forgot. tuh? Um, how to make the Disiplin dan students disciplined, and then
reach your goal or Oh, okay. Reach our goals. reach goals. How to be Okay. disciplined people. Okay, I okay. think you are you asking me? Yeah, I'm asking you. I'm asking you. Are you asking me about discipline or not? Disiplin and then tadi pertanyaan ketiga jawabannya apa? Oh ya, ada answer. Pertama disiplin, yang kedua tadi oh my god, I forgot it. Oh iya So yeah, ini maybe you can yeah. you should learn about the culture in certain Yeah, areas. of Thailand. Oh Ya, yeah, okay. Thailand memiliki culture yang beda ya sama kita. Jadi mungkin ya seperti itu. Okay, okay, okay. Dipelajari. Okay, so last question. What are Yes. impressions and messages for TBI friends who wants to go to Thailand? Oke. Pertama mungkin the first is belajar bahasa Inggris. Baik itu kamu masih di bawah atau sudah mulai ataupun kamu udah advance ya. Bahasa Inggris tetap belajar, tetap digunakan dalam pun tidak bisa di grammar, setidaknya kamu latihan di setiap hari itu. Dan mungkin jadi diri sendiri, be yourself, karena when you to be yourself, menemukan gimana seharusnya saya berlaku kepada orang lain gitu. Terus apalagi ya, fokus kepada goal kamu. Ada dua pilihan ketika kamu sudah ada nih goals kamu di depan, kamu pilihan antara kamu meraih goals kamu atau another plan, karena kamu tidak yakin dengan proses kamu atau tujuan yang kamu inginkan. Tetap fokus, kamu harus memilih di jalan tujuan kamu itu. Selanjutnya mungkin kalau belajar bahasa Inggris sama writing itu ya kayak gitu. Terus juga nanti kamu ketika akan ada interview dari pihak LP2M, kalau sendiri LP2M itu benar-benar ditanya, dibantai, kalau bahasa kitanya dibantai. Ketika kamu jawab dipertanyakan lagi, kayak skripsi lah kalau kita bahasanya. Soalnya ada Berat juga ada ya. kayak 5 ya, ada 5 apa ya, kalau kita tuh bukan 5 proses, 5 uji. Terus bahasa Inggris atau kayak pengalaman internasional, karena nanti di saya mengajar, jadi saya dilatih RPP juga, dan ditanyakan perihal RPP, bagaimana saya menguasai kelas dan lain sebagainya gitu tuh, dan banyak lagi sih. Jadi itu mungkin pesan buat iya, satu lagi nih, saya apa ya, pokoknya beli tes. Kenapa kamu harus percaya dengan tes kamu? Karena saya Ustadz saya ya di sekolah dulu pada saat saya masih SMA, beliau mengatakan pada saya, terus berusaha menjadi wajada, karena ketika kamu melakukan proses itu yang baik, maka hasilnya juga insya Allah akan baik. Sesuai dengan Al-Anfal ya, ayat 69, waladina jahdiyanahu subulana wa allaha al-muhsini, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berbuat. Jadi fokus in your goals and then terus melakukan yang terbaik. Itu. Okay. So the answer for the last question is we have to believe in ourselves. We have to focus on our goals and we should keep on improving our English. Okay. Wait, what? Pardon me. Okay. I said that the answer for the last question is to believe in yourself, keep on improving your English, and then
keep on keep on focusing to reach our goals and never give up. Yaps. Dan jangan dengarkan orang lain ya. Satu lagi. Jangan dengarkan ejekan orang lain mau dia bilang. Biasanya kan kalau bahasa Inggris kan, Inggris gitu kan. Yeah. Ketika kita belajar bahasa Inggris, jangan dengerin. Okay. Oke, semangat. Yeah. Okay, thank you, sister, for your time. I hope this will be an inspiring thing for us, and we can follow your path, or we can even more better with ourselves. So thank you for your time. And I think that's all. Thank you for me, and thank you to Sis Sophie. So see you guys in the next podcast. Bye bye. And all friends. Bye bye. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.